Soal nomor 1, air terjun Curug Lawe Si Cepit di Kendal memiliki ketinggian, berarti diketahui ketinggian H sama dengan 20 meter. Dan kecepatan air di titik tertinggi, berarti di titik tertinggi itu V1 kita misalkan 8 M per S. Diketahui volume air yang jatuh setiap sekon, berarti volume sama dengan 500 liter. 500 liter itu sama dengan 500 kali 10 pangkat min 3. Atau sama dengan desi kan, desimeter pangkat 3, atau sama dengan 5 kali 10 min 1 meter pangkat 3. Terus nanti kita cari di sini M-nya adalah rho, kita cari nilai massanya ya, menggunakan rumus rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume. Berarti rho 1000 kali 5 kali 10 min 1. Coret-coret dapat 500 kilo ya. 500 kilo. Nah, di situ yang ditanya, yang A energi mekanik, EM. Yang B-nya itu EK2 ketika H2-nya adalah 12 meter. Yang C-nya P. Nah, berarti kita jawab yang pertama dulu ya, yang A. Nah, yang A itu EM. EM itu kan rumusnya EP, bisa EP1, EP2 ya, atau sekarang kita cari EP1 aja. EP1 tambah EK1. EP1 itu kan M kali G kali H1 ditambah setengah M V1 kuadrat. Nah, M kita kan 500 kali 10 kali H1-nya, ini kan H1 nih, 20 tambah setengah kali 500 kali V1 dikuadratkan berarti 64 ini ya. Ya kan? Nah, ini dapatnya nanti adalah 10.000 ditambah 16.000. Berarti jadinya adalah 116.000 Joule. Nah, terus yang B lagi. EK2 berarti kan kita gunakan rumus EM. EM1 sama dengan EM2. EM1 kan udah dapat nih M1 kan. 116.000, ya kan? EM2 tinggal kita cari EK2 ditambah EP, EP2. Berarti 116.000 EK2, EP2 itu adalah M kali G kali H2. 116.000 sama dengan EK2 ditambah M, M-nya kan 500 kali 10, H2-nya 12. Berarti EK2, ini pindah ruas saja ya. Atau kita kalikan dulu, nak. Ini jadinya itu adalah, jadi nanti dapat EK2 sama dengan, ini kan kalau dikalikan sekitar 5, nanti dikurangin ini ya. EK2 sama dengan, nomor 2, energi nuklir merupakan sumber energi alternatif yang mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar. Dalam mengembangkan energi tersebut, banyak sekali terjadi pertentangan dari berbagai pihak. Apa yang menyebabkan adanya pertentangan tersebut? Nah, jadi yang menyebabkan pertentangan tersebut yang pertama, dia mengancam keselamatan jiwa. Titik ini ya. Reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa intinya ya. Kemudian yang kedua, teknologi nuklir bisa salah gunakan untuk senjata pemusnah massal. Kemudian reaktor nuklir menghasilkan produk limbah nuklir yang memancarkan radiasi yang berbahaya dan bisa membunuh orang-orang yang menyentuh mereka. Kemudian yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana meltdown, di mana di sini reaksi fisi atom berjalan di luar kendali yang menyebabkan ledakan nuklir melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Kemudian ledakan nuklir dapat menghasilkan radiasi sangat tinggi, melepaskan elektron yang mampu merusak DNA. Jadi itulah kenapa alasannya itu reaktor nuklir banyak ditentang ya. Jadi ini adalah bahaya dari reaktor nuklir. Energinya memang besar, tapi bahayanya juga besar ya. Nomor 3, langkah apa yang dilakukan oleh dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang berperan besar terjadinya pemanasan global. Nah, jadi langkah dunia itu kan bisa dia mengeluarkan kampanye-kampanye gitu ya. Kampanye atau ajakan gitu kan. Untuk bisa juga melakukan rapat pertemuan dengan pemerintah, ya tujuannya kampanye juga ya,
di mana mengampanyekan transisi energi bersih. Jadi kayak apa ya, mengganti fosil gitu ya, mengganti batu bara ke energi lain gitu kan. Kemudian menggalakkan efisiensi energi. Kemudian yang ketiga pengolahan limbah yang tepat. Kemudian pemilihan transportasi berkelanjutan. Kemudian penghijauan dan konservasi hutan dan mengubah pola konsumsi. Nomor 4, saat ini peningkatan suhu di permukaan bumi harus dijaga agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi jika peningkatan suhu bumi lebih dari suhu tersebut? Nah, dari sumber yang kakak cari itu akibatnya adalah beberapa bagian dunia akan merasakan peningkatan suhu panas lebih dari yang lain. Kemudian diperkirakan bahwa selama 5 tahun ke depan akan ada lebih banyak badai di Eropa Barat akibat kenaikan permukaan laut. Nomor 5. Gaya hidup berkelanjutan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemanasan global. Salah satunya dengan menghabiskan makanan yang kamu beli. Mengapa menghabiskan makanan dapat mengurangi pemanasan global? Bagaimana jika kamu tetap tidak bisa menghabiskan makananmu? Nah, yang pertama, jadi di sini limbah atau sisa makanan yang kita buang bisa menyebabkan dan memperburuk pemanasan global, ya kan? Nah, hal ini disebabkan karena makanan sisa akan membuat tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer. Kemudian sisa makanan yang dibuang juga akan menyebabkan meningkatnya karbon dioksida yang akan menimbulkan efek rumah kaca. Yang ketiga, makanan sisa yang kita buang juga akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menghabiskan makanan tersebut, solusi yang bisa kita gunakan adalah jika makanan tidak bisa dihabiskan, simpan makanan dengan baik agar bisa nanti dimakan kembali gitu kan. Ambil makanan secukupnya, makanlah secara perlahan dan susunlah bahan makanan itu dengan baik di kulkas. Kalau misalnya numpuk-numpuk aja kan nanti takutnya busuk ya, terus kita nggak tahu atau kelupaan gitu. Kemudian selalu periksa tanggal kadaluarsa makanan dan minuman.